Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Adrian telah berhasil membereskan masalah Blue Moon yang sedang mengincar Everil namun berhasil digagalkan. Di samping itu, Adrian meminta anggota Blue Moon, yaitu Agus dan Gregory, untuk menyampaikan keinginannya bertemu dengan pemimpin Blue Moon. Beberapa waktu berlalu dengan cepat sampai pengumuman kontes pemilihan sains dan saintes diumumkan. Adrian rasa jika inilah saatnya untuk menunjukkan hasil kerja keras dan pengorbanannya untuk menjadikan Everil sebagai seorang saintes. Sekarang kita berpindah ke Holy Land Everhill yang merupakan tempat diselenggarakannya kontes pemilihan sains dan saintes. Suasana yang damai tapi meriah. Semua orang sedang menikmati acara pembukaan pemilihan sains dan saintes dengan begitu antusias. Namun dari semua itu, semua orang mulai membicarakan Everil yang didukung oleh Adrian yang merupakan sosok paling mencolok mengingat posisinya saat ini. Terlebih, mereka semua sepertinya lebih berfokus pada Adrian yang mendukung Everil karena Adrian bukanlah orang yang bisa diremehkan siapapun. Setelah beberapa saat, Raja Holy Land bersama dengan sains dan saintes saat ini sedang berjalan menuju mimbar karena acara pembukaan kontes sains dan saintes akan dimulai. Semua orang tentunya memberikan penghormatan pada sang Raja Holy Land yang datang penuh dengan kehormatan. Holy King memberikan sambutan bahwa ia menyambut dan berterima kasih pada setiap orang yang bergabung dalam acara pembukaan kompetisi sains dan saintes. Holy King memberitahu jika ada 15 kandidat saintes dan 11 kandidat sains yang terpilih dalam kontes yang dijadwalkan akan berlangsung kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Holy King juga menjelaskan jika setiap hal yang terjadi di dalam kontes akan dibagikan secara transparan melalui siaran maupun undangan online. Pada ronde pertama kali ini, kontesnya berdasarkan pada taktik yang berpusat pada penaklukan monster dengan anggota party yang berisikan 5 orang, termasuk sang calon saintes. Raja juga memberitahu jika kemampuan sains dan saintes selain divine power akan disegel dan Raja berharap mereka semua menikmati upacara pembukaan kompetisi ini. Setelah acara penyambutan selesai, Adrian menyapa Holy King, sains, dan saintes bersama dengan Everil, Archia, dan Eric. Holy King tentunya menyambut Adrian karena telah menyempatkan untuk hadir dalam upacara pembukaan kompetisi sains dan saintes kali ini. Dalam pemikiran Adrian, ketiga pemimpin Holy Land Everhill merupakan bagian dari puncak semua umat manusia yang beragama di seluruh dunia. Tapi yang jelas, di antara ketiga orang penting di depannya saat ini, Everil harus bisa menarik perhatian dari saintes saat ini, yaitu Sharon Silverster. Saintes Sharon yang mengamati menanyakan apakah Adrian adalah orang yang sedang naik daun belakangan ini, dan Adrian mengiyakan. Sharon mengatakan jika dirinya masih semuda Adrian, ia pasti akan menggoda Adrian. Meski Sharon terlihat muda, namun itu berkat keberkahan dari Dewi sehingga dia terlihat awet muda. Adrian mengatakan pada Sharon jika itu akan sulit untuk dijawab karena tunangannya saat ini sedang berada di sampingnya, dan Sharon meminta maaf karena ia tidak peka. Adrian juga memperkenalkan Everil yang merupakan kandidat saintes yang akan ikut serta karena Adrian sendirilah yang menjadi sponsornya. Adrian ingin agar saintes Sharon mau memberikan pengarahan yang baik padanya, dan Sharon yang melihat potensi Everil jadinya langsung terkejut. Sharon mengatakan jika Adrian rupanya memiliki bakat untuk menilai kandidat yang layak untuk mengikuti kontes kali ini.
Adrian tentunya senang karena ia sudah menduga bahwa saintes Sharon akan langsung peka dengan nilai Avery hanya dalam sekali lihat. Adrian memberitahu semisal ia tidak menemukan Avery, maka dirinya tak akan menginjakkan kaki di kontes ini karena Adrian tak sekadar berpartisipasi untuk kepentingan politik dan itu membuat Sharon cukup mendukung. Adrian berpikir jika ia telah memberikan kesan yang kuat, jadi pastinya akan membuahkan hasil. Dan langkah selanjutnya adalah untuk mencari Olivia yang bersekutu dengannya. Namun dalam perjalanan, Adrian malah menemukan Duke Francis dan Adrian tentunya tidak segan-segan untuk menyapanya sebagai seseorang yang mengirim asasin ke kediamannya. Duke Francis yang melihat muka Adrian tentunya merasa sangat kesal karena berkat ulah Adrian, rencananya menjadi kacau balau. Meski Adrian tahu bahwa Duke Francis sangat kesal padanya, tapi itu membuat Adrian semakin bersemangat untuk menyapa Duke Francis sambil memperkenalkan dirinya. Adrian juga menyinggung soal Duke Francis yang mengirimkan dirinya beberapa hadiah yang sangat besar dan itu membuat Duke Francis makin berhati-hati. Adrian bahkan menanyakan jika dirinya mendengar bahwa ada insiden besar yang menimpa wilayahnya dan itu membuat Duke Francis jadi teringat jika dua asasin kirimannya yang mengundurkan diri sambil menghindari pengejaran. Insiden besar itu terjadi karena Gregory dan Agus yang memberikan nasihat pada Duke Francis supaya tidak main-main dengan Adrian karena orang itu adalah monster dan itu membuat Duke Francis sadar jika Adrian adalah biang masalah pengkhianatan mereka berdua. Tak cukup sampai di situ, Adrian bahkan mengungkit soal benteng langit yang tiba-tiba jatuh dan kawasan industrinya hancur hingga membuat Adrian merasa kasihan padanya. Duke Francis tentunya sudah mulai berada di puncak kemarahannya, tapi Adrian malah mengalihkan topik dengan menanyai soal Evelyn Prancis. Adrian mengatakan jika ia berharap Evelyn tidak terlalu keras pada Avery nantinya ketika kontes, dan dengan wajah sedikit sombongnya, Evelyn mengatakan lihat saja nanti. Melihat watak Evelyn seperti ayahnya, Adrian memutuskan untuk menggoda Duke Francis dengan memberitahu jika dirinya sudah memutuskan untuk bertemu dengan Gregory dan Agus lagi, dan itu membuat Duke Francis jadi terkejut. Melihat jika Duke Francis tidak tahu apapun, Adrian mengatakan sepertinya Duke Francis sudah kehilangan kontak dengan mereka berdua, dan harusnya Duke Francis tidak perlu khawatir soal itu. Dirasa sudah cukup menggoda Duke Francis, Adrian berpamitan dulu pada perwakilan Kekaisaran Bringum karena sepertinya Duke Francis sedang dalam keadaan suasana hati yang buruk. Avery yang sebenarnya masih kurang percaya diri, jadi agak ngeri karena Duke Francis itu dari Kekaisaran Bringum, tapi Adrian berani memprovokasi orang seperti itu. Adrian mengatakan jika itu bukan apa-apa, karena Avery sekarang adalah salah satu kandidat saintes yang terpilih dari kebanyakan peserta lainnya. Selain itu, Adrian ingin agar Avery lebih percaya diri dan mengangkat tinggi kepalanya, karena Avery adalah orang yang ia pilih dan bukan orang lain. Olivia yang mendengar sedikit pembicaraan Adrian dengan Duke Francis mengatakan jika itu adegan yang menarik, dan Adrian mengatakan jika ia tadinya ingin mencari Olivia terlebih dulu. Olivia kemudian memperkenalkan saintes yang ia sponsori, yaitu Judy Esther, dan Esther memberikan salam pada Adrian. Adrian yang melihat trait Judy Esther sebagai Great Holy Lady membuatnya berpikir bukankah itu adalah trait superior dari saintes. Ketika bersantai menikmati pesta pembukaan, Olivia menanyakan apakah Adrian memiliki masalah dengan pengaturan yang ketat di ronde pertama. Adrian mengatakan tidak karena ia memiliki personel yang cocok serta mereka memiliki taktik yang berfokus pada penaklukan monster, dan sepertinya Judy tidak ada masalah sebagai seorang priest tingkat 1.
Olivia membenarkan jika paling buruk, Esther sudah bisa menggunakan Divine Magic satu level lebih rendah daripada kandidat lain. Tapi ia memiliki masalah besar pada personel yang akan membantunya. Olivia mengatakan jika dua kesatrianya memiliki pengalaman. Sayangnya, tidak ada penyihir yang memiliki pengalaman bertempur langsung. Dan itu membuat Adrian sadar jika kebanyakan penyihir era modern berfokus pada penelitian dibandingkan personel tempur. Adrian menanyakan apakah dirinya harus membantu meminjamkan personel miliknya. Dan itu membuat Olivia sangat senang. Tapi Adrian memang sudah menduga bahwa Olivia sengaja bersikap lemah di depannya supaya mau memberikan bantuan. Adrian mengatakan jika ia akan mencarikan seorang mage Circle 3 dengan skill dan karakter yang bagus. Dan Olivia senang mendengarnya. Dan Olivia senang mendengarnya meskipun aliansi ini seperti hanya menguntungkan Olivia. Adrian mengatakan mungkin itu benar jika aliansi ini seperti hanya menguntungkan Olivia sendiri. Adrian mengatakan karena mereka berdua bisa tertawa dan mengobrol dengan santai seperti ini, itu seperti memberikan tekanan yang besar pada kandidat yang lain yang tidak memiliki sekutu seperti mereka. Adrian kemudian kepikiran sesuatu lalu menanyakan pendapat Olivia terkait dengan hal ini dan Olivia menanyakan apa itu. Adrian menanyakan, bukankah peraturan kontes kali ini seorang Magic Swordman dihitung sebagai satu orang, yang artinya Adrian ingin berbuat kecurangan. Daftar kontes ronde pertama perwakilan Everil diisi oleh dua kesatria yaitu Anderson dan Dylan, serta dua orang mage yaitu Lopez dan Linda. Sharon yang melihat daftar party Everil menjadi sangat tertawa karena Adrian bisa-bisanya mengirimkan seseorang yang bisa menggunakan aura dan mana secara bersamaan. Sharon mengatakan jika Adrian sungguh orang yang sangat menarik, tapi pelayan Sharon mengatakan jika kandidat lain pasti akan menyatakan ketidakpuasannya karena ada seorang kesatria yang bisa menggunakan sihir. Sharon mengatakan jika Adrian tidak salah karena di dalam peraturan tidak menyatakan bahwa campuran tidak diperbolehkan, tapi pelayan itu mengatakan jika itu akan melanggar keadilan. Sharon memberitahu jika mereka tidak bisa mengubah peraturannya sekarang, dan orang yang menemukan celah peraturan ini juga dapat nilai tambahan sebagai kemampuan seseorang. Sharon ingin agar pelayan itu terus melanjutkan pekerjaannya, karena sekarang tidak ada satupun hal yang salah dengan party yang dikirimkan Adrian. Setelah mengetahui kekacauan yang dibuat Adrian lagi, Sharon merasa jika Marquis Adrian rupanya lebih menarik dari apa yang ia perkirakan.